Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Olivia Ferdi Putri. Saya merupakan mahasiswa profesi Mas tahun 2020 dari Stikes Katolik Santo Vincentius Apollo Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu alat ukur yang digunakan untuk pengkajian perkembangan anak. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keperawatan anak di bawah bimbingan Bu Dosen Keperawatan Anak Stikes Katolik Santo Vincentius Apollo Surabaya. Perkembangan anak menggambarkan peningkatan kematangan fungsi individu yang harus diukur secara berkala. Terdapat beberapa keadaan bayi atau anak yang memiliki resiko tinggi sehingga diperlukan prioritas khusus dalam pengkajian perkembangan, terutama pada bayi-bayi yang lahir secara prematur, bayi dengan berat lahir yang rendah, lalu bayi yang dengan hiperbilirubinemia, bayi dengan riwayat asfiksia, ibu dengan riwayat infeksi intrapartum, dan yang terakhir ibu dengan diabetes mellitus. Alat screening yang digunakan dalam pengkajian ini adalah Denver Development Screening Test atau yang biasa kita singkat menjadi DDST. DDST merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi secara dini keterlambatan atau penyimpangan perkembangan anak. Kuesioner ini dapat digunakan pada bayi baru lahir sampai dengan mengkaji perkembangan anak hingga umur 6 tahun. Mari kita saksikan bersama tahapan pengkajian perkembangan anak menggunakan Denver Development Screening Test atau DDST. Langkah pertama dalam tahap persiapan adalah mempersiapkan tempat yang nyaman, di mana diperlukan tempat yang tenang atau tidak bising, tempat yang bersih, serta sediakan juga meja tulis dengan kursinya atau matras. Langkah persiapan yang kedua adalah persiapan perlengkapan tes. Alat-alat yang digunakan dapat menyesuaikan kebutuhan penilaian sesuai dengan usia anak. Kali ini saya akan memakai beberapa alat antara lain kertas dan ballpoint, alat menggosok gigi, kartu bermain untuk anak, pakaian khusus anak-anak, kuesioner DDST, dan tidak lupa penggaris. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Adek. Ya halo. Ibu, nama namanya siapa? Linda. Adiknya namanya? Pujo. Pujo kelas berapa sekarang? Iya, TKB ya? Iya. Perkenalkan nama saya Perawat Amelia. Pada pagi hari ini saya akan melakukan tes perkembangan anak untuk adik Pujo. Begitu Bu, saya kemarin sudah dijanjikan dengan pihak puskesmasnya. Jadi saya yang akan melakukan pengkajian hari ini. Itu Bu, sebelumnya saya jelaskan dulu terkait untuk lembar pengkajiannya dan tujuannya. Tujuan pengkajian perkembangan ini bukan untuk mengukur tingkat kecerdasannya adik Pujo atau yang biasanya orang sering sebut itu IQ, bukan itu, tapi hanya untuk melihat apakah ada keterlambatan dalam perkembangan adik Pujo. Begitu. Alatnya namanya DDST. Nanti saya hanya membutuhkan tanggal lahirnya adik Pujo. Nanti akan kita hitung bersama berapa umur yang paling sesuai dengan adik Pujo. Begitu. Ya, jadi Ibu untuk penilaian ini ada 4 hal yang akan dinilai. Yang pertama adalah penilaian personal sosial. Jadi bagaimana hubungannya Pujo ini dengan ibu, ayah, dan keluarganya, atau yang dibilang masyarakat, juga bagaimana Pujo bisa mengurus dirinya sendiri, contohnya nanti bisa memakai pakaian sendiri begitu. Terus untuk yang adaptif motorik halus itu bagaimana koordinasi antara mata dan tangan. Jadi ketika nanti akan saya berikan satu contoh yaitu kotak begitu, terus bagaimana Pujo sudah melihat lalu membuat sendiri di kertasnya itu.
Terus selanjutnya bahasa, bagaimana Pujo itu bisa mengerti, menerima apa yang saya sampaikan, lalu bisa ditirukan, bisa dilakukan gitu. Dan yang terakhir adalah motorik kasar. Motorik kasar ini bagaimana nanti Pujo bisa menggunakan otot besarnya untuk beraktivitas, contohnya penggunaan otot besar seperti berlari, terus berjalan. Apakah sudah cukup paham, Bu? Ya, sudah mulai. Kalau alat pengukurannya di sini nanti, jadi di atas ini adalah skala usianya, Bu. Dari usia 0 bulan sampai 24 bulan atau 2 tahun, satu garisnya ini mewakili 1 bulan. Sedangkan untuk usia 24 bulan ke atas, satu stripnya ini mewakili usia 3 bulan begitu. Karena ada Pujo berarti nanti kita hitung dulu usianya ada berapa, lalu kita nanti menarik garis antara garis yang atas dengan garis yang paling bawah begitu. Baik, untuk mulai yang pertama kita hitung dulu untuk umur adik Pujonya dulu ya, Bu ya. Saya menghitung umurnya adik Pujo ya. Kita mulai dengan saya minta tanggal lahirnya adik Pujo. Tanggal berapa? Tanggal 29 bulan 9 2014. Dengan tanggal pengkajian hari ini adalah tanggal 28/08/2020. Nah, untuk menghitung usia adik Pujo ini di antara menghitungnya dengan cara tanggal pengkajian dikurangi tanggal lahir. Jadinya dari tanggal pengajian dari tahun dulu Ibu 2020 0828 dikurangi 2014 0929. Ini hasilnya 29/08 dan 5 tahun. Jadi usia adik Pujo sekarang adalah 5 tahun 8 bulan 29 hari begitu. Jadinya atau bisa dibilangkan menjadi 5 tahun 9 bulan begitu. Nah, setelah kita mengetahui usianya 5 tahun 9 bulan, maka kita akan membuat garis lurus antara ini. Kita melihat umurnya adalah 5 tahun 9 bulan, berarti ada di titik ini Ibu yang seperti saya jelaskan tadi. Sampai di titik ini kita tinggal menarik garis. Begini. Setelah ini kita akan melakukan pengukuran untuk berbagai tugas. Berarti 3 tugas yang ada di sebelah kiri garis ini Ibu. Karena sebelah kanannya, karena adik Pujo begini sudah 6 tahun, jadinya sudah tidak bisa memakai Denver ini lagi. Jadinya kita akan mengukur 3 tugas untuk di sebelah kirinya. Peralatannya sudah ada semua, maka kita akan mulai untuk penilaian tingkat perkembangan adik Pujo. Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sekarang Tante kasih kartunya. Kalau kau suka hati injak bumi. Iya. Iya. Kau suka Nah, hati sekarang injak bumi. diurutkan, ayo. Coba dari nomor 1. Mari kita lakukan. Terus 2. Kau suka hati injak 3 mana 3? 3. 4 5 Kalau kau suka hati 6 sorak hore. 7 Kalau kau suka hati sorak 8 hore. Kalau kau suka Yeay. hati mari kita Satu lagi. Yeay. sorak hore. Udah bisa pakai baju enggak? Bisa pakai baju sendiri? Coba pakai baju sendiri ya. Kalau kau suka hati Kalau saya tepuk bisa tangan. dilihat.
Ini, bisa pakai ini? Ayo, Kalau kau coba. suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Ujo, kita bikin kotak dulu. Ya, bisa bikin kotak. Ini kotak. Ya, ayo bikin di situ. Ya. Yeay, bagus. Tepuk tangan dulu. Sekarang ditunjukkan ke tante. Dipegang gini. Pegang gini. Ditunjukkan ke tante. Yeay. Warnanya apa itu? Tidak lupa menggosok Pink. Oke, sekarang selanjutnya ayo sekarang bikin orang. orang bulat. Ya, orang bulat. Ya, di sini enggak apa-apa. Tante juga bikin kepala dulu. Ya, ayo. Terus bikin apa? Kotak. Ya, itu apa badannya? Kotak. Ya, terus panjang sekali kakinya. Iya, biar tinggi. Iya, betul. Sekarang sepatunya. Satunya. Yeay. Tangannya mana? Kasih tangan. Dua. Nah, satunya. Ayo, sekarang kasih mata. Mata, mulut. Apa itu? Oh iya, mata. Alis. Iya, kasih alis. Nah, rambut. Ya, rambut. Tadi belum kasih rambut tadi. Yang tadi ya? Iya. Tangan dulu. Bagus. Sekarang kita berhitung ya. Dihitung ayo. Ada berapa kotak susunya? Terus. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada berapa kotak susu? Yeay. Warnanya apa? Pink, 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 pink. Yeay. Nanti susunya buat Ekal ya. Ya. Ayo. Sekarang ikutin kata-kata tante ya. Angkat tangannya ke atas. Ya, jongkok. Jongkok gimana? Ya, terus berdiri. Ya, terus maju ke sini. Mundur ke sana. Sekarang hadap ke mama. Terus hadap ke tembok. Tepuk tangan. Sekarang ini lawan katanya kanan apa? Kiri. Lawan katanya atas. Bawah. Sip. Penumpang semua turun. Berdiri, satu kaki, tahan 5 detik. Cepat. Lama-lamaan sama tante ya, kayak tadi. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Terus maju ke sini. Pada saat melakukan pengkajian, perawat dapat sekaligus memberikan skor penilaian. Pemberian skor pada setiap kegiatan anak dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah pas atau lulus ketika anak dapat melakukan uji coba dengan baik, atau apabila ibu dan pengasuh anak memberikan laporan bahwa anak dapat melakukannya. Yang kedua adalah fail atau gagal ketika anak tidak dapat melakukan uji coba dengan baik, atau ibu dan pengasuh anak memberi laporan anak tidak dapat melakukannya dengan baik. Yang ketiga adalah
No, yaitu no opportunity atau tidak ada kesempatan, yaitu ketika anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan uji coba. Skor ini hanya boleh dipakai pada uji coba dengan tanda R atau report. Dan yang terakhir adalah refusal atau menolak, yaitu ketika anak menolak untuk melakukan uji coba. Ketika skor sudah terisi, maka perawat dapat melakukan langkah-langkah untuk mengambil kesimpulan. Ada 3 jenis kesimpulan yang dapat diangkat. Yang pertama adalah normal, yaitu apabila tidak ada keterlambatan atau paling banyak hanya ada 1 caution. Yang kedua adalah suspect, yaitu bila didapatkan lebih dari sama dengan 2 caution atau lebih dari 1 atau sama dengan 1 dengan keterlambatan. Yang ketiga adalah unstable atau tidak dapat diuji, apabila skor menolak pada lebih dari sama dengan 1 uji coba terletak di sebelah kiri garis umur, atau menolak pada lebih dari 1 uji coba yang ditembus garis umur pada daerah 75 sampai dengan 90%. Jangan lupa untuk melakukan uji coba ulang pada kontrol berikutnya atau dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Ibu, ini tadi sudah selesai pengkajiannya. Dari 4 sektor yang tadi saya jelaskan di awal, semua sektornya normal Bu, sudah bisa semua. Mulai dari sektor yang pertama tadi adalah yang personal sosial, yang dia sudah bisa pakai baju sendiri, terus sudah bisa mengambil makan, sudah bisa gosok gigi sendiri tadi. Terus habis itu yang untuk motorik halusnya sudah bisa menggambar kotak, menunjukkan ke saya, sama sudah bisa menggambar orang. Tadi ini hasilnya. Ya, ini tadi hasilnya untuk yang menggambar 8 bagian, sudah lebih dari 8 gambarannya. Terus selanjutnya untuk yang bahasa sudah bisa tadi mengikuti 7 yang saya perintahkan, lalu berlawanan, sama ada yang perhitungan 8 kubus 8 susu tadi, 6 susu. Selanjutnya yang terakhir adalah motorik kasar. Motorik kasarnya sudah bisa berdiri 1 kaki selama 15 detik, melompat 1 kaki juga sudah bisa, berjalan dari tumit ke jari kaki sudah bisa. Begitu. Jadi untuk terakhir kesimpulannya adalah untuk perkembangan anak Pujo ini sudah normal untuk keempat aspek dan sektornya. Begitu. Ya, jadi dengan demikian sudah selesai pengajiannya yang saya lakukan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada salah kata, lalu yang ada berkenan di hati maupun yang di adik Pujo. Udah capek ya? Ya, habis itu tidur ya? Enggak, ya sudah main ya? Ya. Iya, ya sudah kalau begitu Bu, saya pamit dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi.